Selamat pagi sobat berkebun. Pagi ini saya mau update progres pembuatan watercycle triple pond ya. Ini dimana kolamnya sudah jadi tiga-tiganya, itu kolam 1, ini kolam 2, dan ini kolam 3 ya. Nah, saat ini progresnya adalah mengisi air. Kolam 1 dan kolam 2 sudah terisi penuh ya. Sedangkan ini udah kelihatan overflow-nya. Ini adalah kolam ketiga, jadi kita tinggal ngisi yang kolam ketiga. Nah, airnya ini adalah air sumur ya, air sumur yang saya pompa, kemudian saya alirkan lewat selang ya. Ini adalah progresnya di kolam ketiga. Nah, ini memang debitnya kecil ya, debitnya kecil. Di sini ada pompa ya. Pompanya ini adalah pompa untuk mengalirkan air dari kolam 3 ke kolam 1. Ini sementara ini masih pakai selang ini ya, yang belum rapi karena ini masih pilot ya, pilot project. Nanti kita akan rapikan. Ini seperti ini selangnya. Terus nah, ini masuk ke kolam 1. Nah, ini kolam 1 ya. Kolam 1 ini posisinya di bawah tempat pakan kambing ya. Nih, ini kambingnya. Nah, ini seperti ini. Jadi airnya ngalir ke sini. Nah, di sini ada ikan lele. Saya pelihara ikan lele. Kemudian air nanti akan overflow ke arah sini. Nah, ini saya bikin overflow-nya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini adalah overflow-nya. Dimana ini kita kasih penyaring ya, dengan paranet seperti ini supaya airnya tidak tercampur rumput-rumput yang jatuh atau kotoran yang jatuh di kolam pertama. Jadi murni air aja yang masuk ke kolam kedua. Nah, ini overflow-nya di sini. Ini seperti ini ya. Ini memang agak mepet ini ya, ketinggian dari overflow ini dengan inlet yang ada di sana. Nah, itu inlet yang di sana. Ini press hampir selevel. Seharusnya inletnya di sana itu lebih rendah lagi ya, sehingga airnya, itu inlet yang di sana itu lebih rendah lagi sehingga airnya bisa agak turun levelnya. Nah, ini. Sejauh ini trial 1 harian kemarin, air sudah mengalir sesuai dengan rencana ya. Jadi air dari kolam 3 yang paling rendah elevasinya itu kita alirkan ke kolam 1 di mana elevasinya ini paling tinggi. Kemudian airnya akan mendorong sisa air yang kotor untuk overflow ke sini. Nah, overflow ke sini kemudian akan turun ke kolam 2. Ini kolam 2 nih. Nah, kolam 2, kemudian dari kolam 2 nanti akan overflow lagi ke bawah. Nah, ini airnya itu bisa circle ya, jadi mengalir terus menerus, dibantu dengan pompa ini supaya menjaga kecukupan air ya, kecukupan air nanti di kolam kedua dan kolam ketiga. Nah, ini rencananya nanti saya akan pasang karung-karung yang berisi tanah, kemudian di karungnya itu akan saya tanami padi atau sayuran. Jadi kalau padi nanti akan jadi bina padi, karena nanti kolam ini akan saya tebar ikan, yang di sini akan saya tebar ikan patin, sedangkan yang di bawah sana akan saya tebar ikan nila. Jadi nanti kolam pertama ini saya isi ikan lele, kemudian yang kedua ini saya isi ikan patin, yang ketiga di sana itu akan saya isi ikan nila. Nah, nilainya sebenarnya pengennya yang merah ya, tapi nanti kita lihat budgetnya apa cukup atau tidak.
karena yang merah itu lebih mahal. Kalau yang nila biasa yang hitam itu dia per kilo 25.000, sedangkan nila yang merah itu per ekornya adalah 300 untuk bibitnya. Jadi cukup jauh berbeda ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi antara kolam 1, kolam 2, kolam 3 ini airnya akan mengalir terus menerus atau cycle, sehingga kita akan menghemat air dan mendapatkan banyak pupuk ya dari kotoran ikan maupun pakan-pakan yang tersisa di kolam-kolam ini. Nah, harapannya apa? Harapannya kita akan lebih sedikit membutuhkan pupuk kimia ya khususnya, dan juga tentu saja sayuran yang kita dapatkan, atau mungkin nanti kalau padi ya beras yang kita dapatkan itu bisa mendekati ke padi organik ya, atau sayuran organik. Nah di atas ikan lele ini, kolam ikan lele ini juga nanti saya akan manfaatkan untuk aquaponik ya. Ini sementara ini masih kita kasih enceng gondok supaya mencegah lele itu lompat gitu ya, mengurangi potensi lele itu lompat dari kolam saat turun hujan. Jadi saat ada enceng gondok dia masih bisa berteduh di bawah enceng gondok itu. Tapi nanti kedepannya ini akan saya bikin aquaponik bawang merah atau kangkung ya. Nih, jadi di sini akan saya bikin aquaponik bawang merah atau kangkung yang tentu saja itu juga bisa menjadi lumbung pangan kita ya, lumbung pangan keluarga kita. Nah seperti ini teman-teman update-nya dari water cycle triple pond yang ada di Rivaru Farm. Nah, project finishingnya nanti adalah setelah kita pasang karung berisi media tanam, kemudian menanam. Nah dalam waktu dekat ini saya akan menyemai sayuran ataupun gabah ya, gabah akan saya semai, padi. Kemudian yang di sekitarnya ini akan saya tutup dengan saya tanami dengan bunga-bunga ya, bunga-bungaan, supaya apa? Supaya itu bisa mengalihkan perhatian dari hama. Jadi ini adalah pengendalian hama secara alami ya. Nah ini kita lihat di sini saja sekarang banyak capung ya. Ini juga salah satu organisme pengendali hama juga. Jadi ini teman petani juga. Nah alangkah bagusnya lagi nanti saya sudah tanam pohon-pohon bunga-bungaan di sepanjang barrier ini, di pinggir-pinggiran kolam ini. Tentu saja selain menambah estetika, keindahan, juga menjadi pengalih perhatian dari hama-hama yang akan menyerang tanaman kita. Nah ini di bawahnya kolam ini pun saya sudah semai bibit ini ya, apa namanya, kangkung ya, kangkung. Jadi karena dekat kolam jadi mudah dalam menyerapnya. Nah air kolam kita ketahui bahwa mempunyai banyak pupuk ya, karena kandungan dari kotoran dari ikan itu tinggi akan unsur nitrogen ya, atau urea. Nah ini bisa kita gunakan sebagai pupuk cair. Nah seperti ini teman-teman, semoga hal yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi lah ya bagi teman-teman sahabat berkebun semua. Tidak perlu berpikir yang susah-susah, kita ambil simpel saja. Apa yang kita pikirkan kita bisa cepat lakukan gitu ya. Kalau enggak cepat dilakukan itu akan hilang itu ide-ide kita. Makanya kalau sudah muncul di beranda
ada imajinasi kita, sebaiknya langsung kita aplikasikan di lapangan gitu ya. Nah, ini dari kami Rivaru Farm, tetap semangat dalam berkebun maupun beternak. Salam luar biasa dari kami Rivaru Farm.